Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah film yang berjudul Sultan Agung dengan tagline Tahta Perjuangan Cinta. Tokoh utamanya ada Arya Bayu yang memerankan peran sebagai Sultan Agung. Film ini disutradai oleh Hanung Bramantyo. Produsernya adalah Dr. B.R.A. Muriati Sudibyo. Rumah produksinya ada Muriati Sudibyo Cinema. Penulis naskahnya ada Irfan Ismail, Muriati Sudibyo, dan Bagas Puji Laksono. Film ini bergenre biografi, drama, and action yang berdurasi 148 menit dan rilis pada tanggal 23 Agustus 2018. Oke, teman-teman mau tahu gimana cerita dari film ini? Sebelum itu, untuk teman-teman yang mau subscribe atau like, boleh. Sekarang kuy ke alur ceritanya. Ding. Cerita ini bermula ketika Mas Jolang naik tahta dan banyak daerah-daerah di Mataram yang melakukan pemberontakan. Dengan itu, Mas Jolang mengirimkan putranya yang bernama Raden Mas Rangsang ke Padepokan yang dipimpin oleh Ki Jajar. Kang angka siji maguru mangabdi mring padha manembah iku bajute pungkasane martopo gawe sampurna. Beliau dididik untuk menjadi penerus Mas Jolang. Singkat cerita, Mas Jolang wafat yang ternyata dibunuh oleh istri pertamanya sendiri. Dengan berat hati, Raden Mas Rangsang atau dikenal dengan sebut Sultan Agung naik tahta menjadi Raja Mataram. Lalu Belanda atau VOC datang ke Mataram dengan menawari kerjasama. Dengan tegas, Sultan Agung menolak tawaran tersebut karena beliau tahu bahwa itu adalah taktik yang dilakukan oleh Belanda untuk meruntuhkan kerajaan Mataram. Beliau baca sejarah banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang telah runtuh akibat kerjasama dengan VOC. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuan. Singkirkan mas-mas ini. Dan dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak ada kabar dari mereka. Aku perintahkan Temenggung Mandurarejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Mikodawo. Mikodawo, sinuwun. Pangapunten dalem sewu sinuwun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? VOC bukan sekedar perusahaan, sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu. Menapa mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka? Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Lalu Sultan Agung memerintahkan untuk melakukan penyerangan terhadap benteng VOC yang ada di Batavia. Beliau juga memerintahkan kepada seluruh rakyat yang masih di bawah kawasan negara
kerajaan Mataram untuk menentang Belanda. Lalu perang pun terjadi. Dua. Ya. Hasilnya, pasukan Mataram berhasil dipukul mundur oleh pasukan VOC. Banyak prajurit yang meninggal dan prajurit-prajurit yang masih hidup memiliki mental lemah. Lalu banyak juga terjadi perselisihan antara adipati, dan yang makin parah itu persediaan makanan yang semakin menipis. Lalu Sultan Agung memerintahkan untuk membangun lumbung-lumbung padi di sepanjang pesisir laut utara untuk persediaan makan saat perang. Tetapi lumbung-lumbung itu diketahui oleh VOC. Akhirnya lumbung-lumbung itu pun dibakar. Setelah kejadian itu, keadaan Mataram semakin menderita. Banyak adipati-adipati yang meninggal, lebih banyak lagi prajurit-prajurit yang meninggal. Akhirnya, Sultan Agung memerintahkan kepada prajurit yang masih hidup untuk kembali ke Mataram. Walaupun dalam perang ini, kerajaan Mataram kalah, tetapi Sultan Agung merasa menang karena kerajaan Mataram telah berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh VOC. Akhirnya, Sultan Agung memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai bangsa ini. Dengan cara itulah kita bisa melawan VOC atau Belanda. Kita sudah menang, Paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Perlawanan ini berpengaruh kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yang akhirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara pun berani untuk melawan ketidakadilan tersebut. Selesai. Cukup sekian. Kalau teman-teman mau subscribe and like, atau nggak suka juga dislike, gak apa-apa. Gak apa-apa, benar. Ya udah. Terus cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.